Selamat malam, shalom bagi kita semua. Senang rasanya hari ini saya boleh berjumpa kembali dengan kita semua. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 7 fakta Alkitab yang jarang diketahui orang. Sebelum kita lanjut dalam fakta yang pertama, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian, keluarga kalian, pacar kalian, dan siapapun itu sehingga kita boleh berbagi tentang fakta-fakta menarik dan unik yang ada di dalam Alkitab. Saya mendapatkan 7 fakta Alkitab ini dari berbagai sumber. Yang pertama saya mendapatkannya dari buku-buku teologi. Yang kedua saya mendapatkannya dengan menggunakan media internet. Yang ketiga saya mendapatkan informasi ini dari dosen-dosen teologi yang pernah mengajar dan yang saya dan yang saya kenal tentunya. Dan sumber yang berikutnya adalah dari apa yang pernah saya pelajari selama saya kuliah teologi. Oke, fakta yang pertama adalah kata sela dalam kitab Mazmur. Oke, jadi kalau kita membaca kitab Mazmur, di dalam beberapa pasal kita akan menemukan satu kata yang ada di setiap akhir kalimat itu, yaitu kata sela. Nah, mungkin banyak dari kita yang belum tahu apa arti kata sela itu sendiri. Nah, bagi sebagian orang yang sudah mengetahui bahwa menganggap bahwa kata sela itu merupakan sebuah pertanda tentang berakhirnya sebuah lagu. Nah, faktanya adalah kata sela memang berhubungan dengan musik dan liturgi, tapi tidak diketahui arti sesungguhnya dari kata sela itu. Jadi tidak ada makna eksplisitnya dari kata sela itu sendiri. Nah, bagi sebagian orang tanda sela itu diibaratkan sebagai tanda istirahat di dalam menyanyikan sebuah lagu dalam kitab Mazmur. Seperti itu. Jadi diibaratkan sebagai tanda istirahat. Nah, tetapi ada satu statement mengatakan bahwa kata sela itu sebenarnya tidak memiliki hubungan gramatikal dengan kalimat selanjutnya. Jadi kata sela itu bisa dikatakan sebagai ini kalimatnya stop, tidak ada hubungannya dengan kalimat berikutnya. Jadi kata sela itu bukan seperti kata penghubung dan atau dan kata-kata penghubung yang lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah kata sela itu merupakan catatan atau tanda bagi para biduan yang menyanyi di dalam kitab Mazmur, atau sebagai tanda bagi mereka yang mengiringi nyanyian dengan menggunakan alat musik. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah 2 pasal yang mirip di dalam Alkitab. Oke, jadi dalam Alkitab itu ternyata ada 2 pasal dalam 2 kitab yang berbeda yang ternyata sangat mirip. Mari kita buka dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 dan Yesaya pasal 37. Apa yang teman-teman dapat? Ternyata 2 pasal itu persis sama. Bahkan tidak ada kata yang berbeda sebenarnya. Nah, kenapa bisa ada dalam 2 kitab yang berbeda pasal ini? Nah, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kitab 2 Raja-Raja itu ditulis mengikuti urutan waktu, sedangkan kitab Yesaya itu ditulis sesuai dengan apa yang ditulis atau apa yang pernah ditulis oleh Nabi Yesaya. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa Perjanjian Lama itu tidak ditulis berdasarkan urutan waktu yang sesungguhnya. Jadi apa yang terjadi tentang pasal ini itu diurutkan oleh kitab 2 Raja-Raja sesuai dengan urutan masanya. Sedangkan dalam kitab Yesaya itu menandakan bahwa tulisan itu ditulis oleh Nabi Yesaya. Jadi itu fakta yang kedua. Yang ketiga adalah zaman di mana Ayub hidup. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Perjanjian Lama itu tidak semuanya ditulis sesuai dengan urutan waktu
seperti mengurutkan kitab-kitabnya. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa kitab Ayub ini atau ditulis sangat lama sekali, dan bahkan para ahli kitab, para ahli teologi mengatakan bahwa sebenarnya kitab Ayub ini merupakan kitab yang paling tua di muka bumi ini. Luar biasa ya, kitab paling tua. Dan mereka pun, para ahli ini, para teolog ini mengatakan bahwa kemungkinan besar Ayub ini hidup sejaman dengan Abraham. Abraham kan kitab Kejadian. Berarti memang Ayub ini hidupnya sudah tua sekali. Nah, para teolog mengatakan bahwa kemungkinan besar Ayub hidup sejaman dengan Abraham. Hal ini diperkuat oleh isi dari kitab Ayub itu sendiri. Apa itu isinya? Ialah bahwa di dalam kitab Ayub sendiri itu manusia masih bisa berbicara secara langsung kepada Allah, seperti yang terjadi juga di zamannya Abraham. Tapi kan setelah zaman itu Allah berbicara kepada manusia itu melalui perantaraan, entah itu perantaraan nabi atau perantaraan yang lain. Begitupun manusia berbicara kepada Allah, tidak seperti zamannya Ayub atau zamannya Abraham, bahwa bisa secara langsung, harus melalui perantaraan juga. Nah, jadi itu fakta yang ketiga, bahwa Ayub hidup sejaman dengan Abraham. Yang keempat, ukuran Bahtera Nuh yang sebenarnya. Oke, ukuran Bahtera Nuh yang sebenarnya kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 15 adalah 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua sekarang adalah satu hasta itu berapa meter? Nah, ternyata pada zaman dahulu ukuran hasta di masing-masing orang atau masing-masing tempat itu berbeda, sehingga ukuran hasta itu tidak bisa dikalkulasikan menurut ukurannya siapa. Nah, pada Ulangan pasal 3 ayat 11 mengatakan bahwa satu hasta itu adalah mulai dari siku sampai ujung jari telunjuk atau pergelangan tangan. Jadi lengan bawah itu kata kitab Ulangan. Jadi segini ukuran dari satu segini, ukuran dari satu hasta. Tetapi kitab Yehezkiel pada pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-5 dan pasal 43 ayat 13 mengatakan bahwa satu hasta itu ternyata lebih panjang daripada satu hasta yang tertulis dalam kitab Ulangan. Jadi lebih panjang lagi ternyata. Nah, kemudian bangsa Mesir mengatakan bahwa satu hasta itu panjangnya 6 telapak tangan, 6 tapak tangan. Jadi 6 tapak tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti kira-kira segitu panjangnya satu hasta itu menurut bangsa Mesir. Nah, kemudian pada tahun 1609 ada seorang dari Belanda, bernama Peter Jansen. Dia mencoba membuat replika tentang Bahtera Nuh, dan dia menemukan satu fakta yang sangat menarik, bahwa ukuran sebenarnya Bahtera Nuh kemungkinan berukuran sebesar 3.600.000 kubik. Wow, itu sebuah tempat yang luar biasa sekali. Peter Jansen mengatakan bahwa Bahtera Nuh itu bisa menyimpan bahan makanan untuk persediaan selama berbulan-bulan, dan bisa menampung 7.000 pasang hewan, dengan catatan bahwa masing-masing kandang dari hewan itu ukurannya 50 kubik. 50 kubik itu berarti sekitar 1 meter persegi ya. Kalau tidak salah sih, matematika saya memang agak-agak kurang. Nah, jadi kesimpulannya Peter Jansen mengatakan bahwa Bahtera Nuh itu sebenarnya lebih kepada sebuah gudang yang sangat besar yang mengapung di atas air daripada sebuah kapal yang mungkin pemikiran kita sama dengan kapal-kapal laut yang kita lihat selama ini. Itu fakta yang keempat. Nah, fakta yang kelima adalah sayur pahit di dalam perayaan Paskah. Nah, kalau kita membaca perayaan Paskah, tentu ada satu makanan yang sering muncul di situ, yaitu sayur pahit. Nah, pertanyaannya adalah sayur pahit itu yang seperti apa? Apakah seperti yang kita makan selama ini, yaitu daun pepaya misalnya, atau pare atau apa? Kita tidak pernah tahu sayur pahit itu seperti apa.
Nah, Alkitab sendiri pun tidak menjelaskan sayur pahit itu seperti apa. Apakah memang namanya sayur pahit atau itu nama makanannya seperti itu. Jika kita membaca sejarah bangsa Mesir kuno, kita akan mendapatkan bahwa sayur pahit itu terdiri dari beberapa jenis sayuran. Salah satunya adalah sayuran yang bernama andewi atau ada juga yang bernama selada liar, dan masih banyak sayuran-sayuran lain. Jadi terdiri dari beberapa macam sayuran, dan faktanya adalah sayuran itu merupakan sayuran yang sangat penting bagi masyarakat Mesir kuno pada saat itu. Dan hal yang mendukung itu adalah ternyata makanan ini sampai sekarang masih dinikmati oleh bangsa Yahudi di daerah Timur Tengah. Nah, itu fakta yang kelima. Oke, fakta yang keenam adalah dari mana asal Ratu Sheba. Oke, jadi waktu kita membaca kisah tentang Salomo, kita akan menemukan satu kisah, yaitu bahwa Salomo pernah dikunjungi oleh seorang ratu yang bernama Ratu dari Sheba, ratu dari negeri Sheba. Nah, pertanyaannya adalah dari mana sebenarnya asalnya atau di mana sebenarnya tempatnya si Ratu Sheba ini? Para teolog dan para ahli-ahli kita mengatakan bahwa kemungkinan besar Ratu Sheba ini berasal dari sebuah daerah yang bernama Arab Felix. Nah, ternyata Ratu Sheba ini juga pernah tertulis menurut para ahli dan para teolog, itu tertulis dalam Injil Matius pasal 12 ayat 42. Nah, di situ dikatakan bahwa Ratu Sheba ini juga disebut sebagai ratu dari selatan yang datang dari ujung bumi. Nah, ini merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh para leluhur untuk mengatakan tentang Arab bagian selatan. Nah, fakta yang terungkap yang lainnya adalah bahwa kemungkinan ratu dari negeri Sheba ini merupakan keturunan langsung dari Abraham, tapi melalui istrinya yang bernama Ketura. Jadi seperti yang kita tahu, Abraham punya beberapa istri, salah satunya adalah Ketura. Dan para ahli meyakini bahwa Ratu Sheba ini bisa saja merupakan keturunan langsung Abraham dari istrinya yang bernama Ketura. Dan fakta lain mengatakan bahwa bangsa Arab sendiri pun menyebut Ratu dari negeri Sheba ini sebagai, atau menyebutnya dengan nama Ratu Bilqis. Itu fakta yang ke-6. Oke, fakta yang ke-7 adalah dosa yang dilakukan oleh Uza. Nah, mari kita membaca dalam kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat 9 sampai 10. Di situ kita melihat sebuah kisah tentang Uza yang secara tidak sengaja menyentuh tabut Allah supaya tidak tergelincir, tapi yang terjadi dia malah dihukum oleh Allah. Kok ini kan tujuannya baik sebenarnya, tapi kok dia malah dihukum? Apa yang terjadi sebenarnya? Faktanya adalah bahwa sebenarnya bukan masalah tangannya yang menyentuh tabut itu yang dipermasalahkan oleh Allah, tapi ada keteledoran luar biasa yang dilakukan oleh Uza sehingga dia dihukum oleh Allah. Yang pertama adalah tentang pengusungan tabut tersebut. Nah, dalam Keluaran pasal 25 ayat 14 dikatakan bahwa yang berhak mengusung tabut tersebut hanya para imam. Nah, sedangkan ini malah ditarik oleh lembu. Nah, itu merupakan satu kesalahan yang mungkin menurut Allah adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Uza, sehingga dia dihukum oleh Allah. Hal yang kedua adalah Uza tidak mempunyai hak untuk menyentuh tabut itu. Hukum Allah adalah hukum yang mutlak di dalam dunia perjanjian lama. Jadi apapun alasannya, Uza sudah menyentuh tabut itu walaupun dia tidak berhak untuk menyentuhnya. Itu kesalahan kedua yang dilakukan oleh Uza. Kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh Uza adalah dia ceroboh. Dia ceroboh. Kenapa dia melakukan hal itu? Para ahli kitab, para teolog mengatakan bahwa ada rasa keangkuhan yang terjadi dalam diri Uza sehingga dia melakukan hal itu. Nah, perlu kita tahu bahwa pengusungan tabut itu memiliki aturan-aturan yang sangat-sangat terperinci.
ya aturan yang sangat terperinci. Jadi memang ketat sekali aturannya, dan itulah yang dilanggar oleh USA karena aturan itu mutlak, nggak bisa dilanggar. Jadi walaupun kita katakan ya tujuannya USA baik, ya bagaimanapun ya itu tetap melanggar ketentuan dan aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Dan ya itu lagi, kenapa harus pakai lembu untuk mengusung? Kenapa bukan para imam yang mengusung tabut itu? Nah itu dosa yang dilakukan oleh USA sehingga dia dihukum oleh Allah. Itu fakta yang ke-7. Oke, itulah 7 fakta Alkitab yang jarang diketahui orang. Terima kasih teman-teman sudah stay bersama saya pada saat ini. Kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada teman-teman kalian, orang tua kalian, keluarga kalian, pacar kalian, dan siapapun itu, sehingga kita boleh bersama-sama belajar akan fakta-fakta yang menarik dan unik yang ada dalam Alkitab. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf ketika apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan, atau ada kata-kata saya yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Mungkin ada penyajian materi saya tentang 7 fakta Alkitab ini yang menurut bapak-bapak melenceng, menurut ibu-ibu tidak sama, menurut kakak-kakak, adik-adik tidak sesuai. Silakan berikan masukan dan sarannya di kolom komentar sehingga kedepannya saya boleh memperbaiki video-video berikutnya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan kita selalu dalam lindungan Tuhan. Dan tentu saja tetap jaga kesehatan. Semoga pergumulan dunia ini dari COVID-19 cepat berlalu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.